bukan dari bangsa Iya. Arab itu. Ibaratnya dari bangsa Yunani. Tunjukkan datanya, gitu. Iya. Itu mungkin, tapi Bang, ini Bang perhatikan Min, seperti ini. Tapi di Yesaya, setelah lanjutan di Yesaya tadi kan, yang diceritakan ini semua tentang Israel loh Bang, nggak ada tentang Arab di sini. Bangsa yang buta itu bukan bangsa Israel, Bang. Bangsa Israel pintar-pintar, rabinya aja pintar-pintar. Itu. Bukan buta-buta rabinya itu. Iya, betul, pas harus kayak gitu Bang. Iya, jadi tapi bukan yang, bangsa Israel yang diceritakannya saya itu. enggak, maksudnya kan di sini kan orang yang buta akan, maksudnya bukan karena buta atau enggak tidak paham Bang, yang ngerti tidak percaya. Dibilang sih kan tidak percaya Bang, bukan yang tidak paham atau menjawab Tuhan itu tidak ngerti. Karena yang Bang tunjukkan tadi itu bahwa Allah berkata sama Nabi Muhammad seperti itu, tapi kan nggak ada seperti itu Bukan. dijelaskan di sini. Saya tidak mengatakan Allah berkata kepada Nabi Muhammad. Ya, yang saya katakan bangsa tersebut kalau diberi kitab, orang dari bangsa itu akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Banyak juga Bang, aku pun tidak dapat membaca kalau dikasih aku apa Bang, Al-Quran Bang. Iya, datanya mana? Ibaratnya ada bangsa Yunani, diturunkan firman Tuhan, orang Yunani tersebut menjawab, aku tidak dapat membaca. Mana itu datanya? Nanti saya carikan Bang untuk Abang. Saya cari. Nanti. Iya Bang, harus itu wajib dicari. Sampai mati perlu kita cari itu. Iya, tetapi kan gak ada ditekankan di sini Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad pun belajar dari sana juga, dari Ismail juga. Iya, nggak gini Bang, jelas lah. Nggak akan ada di kitab Anda itu menyebutkan kosakata Muhammad dalam terjemahan, nggak bakal ada Bang. Ya, saya pun tahu. Tapi kitab Anda itu menceritakan ciri-ciri dari bangsa itu. Oke? Kalau Anda membantah kitab Anda, ini bukan untuk Nabi Muhammad atau untuk bukan bangsa dari Arab. Ya udah, tunjukkan sebuah data, ya. Tunjukkan sebuah data bahwa bangsa yang diturunkan selama ini satu-satunya ya nabi yang menerima firman Tuhan, lalu nabi itu terkejut, dia tidak dapat membaca. Itu satu-satunya hanya bangsa Arab, yaitu Nabi Muhammad. Gak ada bangsa lain gitu. Kalau menurut Anda bukan untuk Nabi Muhammad, bukan untuk bangsa Arab, tunjukkan sebuah data pembuktian ada bangsa lain selain Arab. Kan gitu. Bisa Anda lawan Bible Anda gitu. Bukan berarti Gitu, melawan, Bang. bukan berarti melawan Bible Bang. Cuma kalau untuk ditujukan ke yang tertulis di kitab ini pun tidak ada merujuk ke bangsa Arab, tidak tergolong masih di sini Bang. Tidak tergolong. Baik, kalau abang masih ngotot ya dengan tulisan Bible abang, baca ciri selanjutnya ya nih. Nih, Bang, ya ciri selanjutnya ya. Nih. Padahal hatinya menjauh daripadaku. Nih, ciri selanjutnya. Dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Budaya mana Bang yang bangsa tersebut budayanya budaya hafalan? Ya. Hah? Pasti Jadi yang Bang ya. Betul Satu Abang lagi bilang. cirinya. Cirinya dua. Ya, Cirinya dua. Ya. Cirinya dua. Bila diberikan wahyu Tuhan, bangsa itu dari orang bangsa itu, dia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Dan budaya dari bangsa itu adalah budaya hafalan. Mereka bukan budaya tulisan, tapi budayanya menghafal. Kira-kira bangsa apa itu? Aku kurang tahu Bang, tapi kalau menurut Abang itu Arab itu tadi, tapi itu kan yang dibilang ini tadi kan,
abang bilang bentuknya hafalan dan hanya Nabi Muhammad yang abang bilang. Tapi pasti di sini tujuannya kalau abang tarik ke pengetahuan abang ataupun pendapat abang tentang Taurat ini, isi Alkitab ini tadi, itu Nabi bangsa Arab seperti itu, karena di sini ditekankan kan bang, orang itu bangsa yang buta, yang tidak mendengarkan Iya. Tuhan. Iya betul. Udah dibilang bangsa Arab itu dia tidak mendengarkan Tuhan sebelum Nabi Muhammad diutus. Mereka Nah. pagan, Bang. Iya, dan bangsa Betul orang itu. ini betul kan? Betul, satu betul, dan kedua mereka itu ayatnya hafal-hafalan dan mendengarkan perintah dari manusia, kan seperti ajaran Iya, Nabi betul. Muhammad itu. Lah, jadi kan sebelum Nabi Muhammad itu diutus, bangsa Arab itu budayanya menghafal. Ketika mereka sekarang tawa, juga kan? belum, bentar. Jadi, Bang ya, sebelum Nabi Muhammad itu diutus, bangsa Arab itu budayanya sudah menghafal sebelum Nabi Muhammad itu diutus. Makanya ibadah mereka ketika mereka tawaf tuh ya di sekeliling Ka'bah sebelum Islam datang, mereka budayanya seperti apa? Menghafal perintah dari pemukanya agar penyembahan berhala tersebut dihafalkan. Lapasnya kayak gimana? Makanya dibilang kitab Anda bangsa tersebut ya itu berbudaya bangsa yang menghafal ibadahnya perintah manusia. Coba lihat pagan Quraisy sebelum Nabi Muhammad itu datang. Pemuka mereka seperti apa? Mengajarkan kepada orang-orang Quraisy perintah dari pemukanya sendiri syair-syair agar dijadikan ibadah kepada penyembahan Lata, Mana, dan Uzza. Mereka menghafal perintah manusia. Itu gak ada lagi bang selain bangsa Arab itu. Iya, iya, bangsa Arab tadi bangsa yang buta dan bangsa yang tidak mendengarkan Tuhan, kan seperti itu di sini kan? Nah, Iya. jadi setelah Nabi Muhammad juga menurunkan, kami bilang tadi firman Allah itu juga orang itu menghafal sampai sekarang bang. Ya, yang dihafal kan bukan perintah manusia. Ya kan? Setelah ini Nabi kan, Muhammad turun. iya kan banyak perintah dari Muhammad di situ dihafalkan untuk manusia, iya kan? Ada nggak perintah Nabi Muhammad ya ketika dia mengatakan Al-Quran itu bahwa ini dariku? Nggak ada. Jadi dari Allah katanya, kan kita nggak tahu kapan dia Ya jumpa sama Allah. iya. Iya kan dia dari Allah, dari wahyu Tuhan. Makanya ciri-cirinya dia tidak dapat membaca jawabnya. Berarti bukan dari dia gitu. Setelah itu nggak ada Nabi Muhammad Al-Quran ini berasal dariku. Nggak ada. Dari Tuhan. Tapi Quraisy sebelumnya, bangsa Arab sebelumnya, mereka menghafalkan ibadah mereka dari pemuka mereka yang belum diutus Nabi, lalu melakukan penyembahan terhadap berhala. Tuh. Jadi itulah yang abang bilang tadi. Abang, sebenarnya di sini abang menunjukkan bahwasanya bangsanya Muhammad itu setelah sampai sekarang kan tidak menyembah Tuhan, kan seperti itu. Terus keduanya juga dia melafalkan ayat dan perintah dari manusia seperti itu kan? Iya, betul. Satu-satunya bangsa Arab jadi itu. Nggak ada lagi. Iya. Jadi yang benar di hadapan Allah itu bukan bangsa Arab, Bang. Ya, jadi bangsa Ya apa? kan? Kalau ada bantahannya. Jadi kalau menurut aku yang berkenan di hati Tuhan itu kan abang tahu bangsa apa, Bani Israel kan? Lah, tadi kan udah dibilang Bani Israel itu akan diberikan kemuliaannya kepada bangsa lain. Kok bolak-balik Anda? Mana Coba ada Anda dibilang tadi di sini Tuh, makanya tadi dibaca saya berikan tadi Matius 21 tadi. Mana ada dibilang di sini bangsa Israel akan dipindahkan kemuliaan? Mana ada? Tuh, kata Yesus kepada bangsa Israel tuh kayak gimana? Matius 21 nomor 43. Ayo. Gak nyimak kah dari tadi? Yesus aja ngomong bangsa Israel itu akan diberikan kemuliaan yang kepada bangsa lain. Aduh, itu Yesus yang ngomong loh.
dan tuh. Orang Parisi Tuh, kan? ketika imam-imam kepala dan orang-orang ayatnya kosong. Kok Dalam kurung kosong? semua. Kok Dalam kosong kurung ada juga? semua. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu ia akan remuk. Itu artinya. Lah, itu apa maksudnya, Bang? Dari satu ayat itu. Nih, coba Anda perhatikan ya. Nah, Nih, apa maksudnya ini? Satu ayat dalam kurung semua, teman-teman. Buka kurung, tutup kurung. Satu ayat dalam kurung. Macam mana pula ini ayat? kenapa bang? Ayatnya kenapa emang kalau dalam kurung? Kaidah bahasa Indonesia apa, Bang? Di dalam bahasa Indonesia satu ayat itu tanda kurung semua. Itu untuk orang Parisi dibilang bang, bukan untuk orang Israel. Bang, kalau Anda, Bang, Abang tahu nggak? Kita Abang ini dari bahasa apa? Iya, Yunani kan? Yunani kan? iya. Coba Anda lihat teksnya di Yunani, nggak ada. Nggak ada. Matius 21:44 itu nggak ada teksnya. Apa teks aslinya nggak ada. Jadi dikosongkan 44. Dikosongkan lalu ditambahin LAI, buka kurung tutup kurung gitu. Ditambah tuh lah, nggak tahu ini ayat-ayat firman LAI ini. Iya, abang jangan gitu bang. Itu kan. Oh, saya bisa gitu, buktikan, Bang, ini firman LAI. Nggak ada ayatnya. Oh. Saya bisa buktikan. Gak usah. Bisa saya buktikan. Iya. Kalau abang mungkin bisa buktikan, tapi aku nggak usah. Soalnya ini kan menambah-nambah atau mengurangi itu kan tidak boleh. Di sini udah tertulis dan kita harus taat. Ya iya, mau kayak gimana LAI yang tambahin, Bang? Udah tahu ayat-ayat Tuhan itu nggak boleh ditambah-tambah, malah ditambahin LAI. Ya itu kan dosa mereka. Kalau Itu kan kosong dosa. kan biarkan kosong. Iya, maksudku kan itu kan dosa mereka bang, bukan mesti kita menghakimi kan seperti itu. Gitu Nanti- nah, jadi Bang ya. Nanti terjadi lagi nanti bang di Yesaya tadi untuk kita kan, buta dari bangsa itu kena pula kita nanti kan seperti itu. Gak bisa membaca kena juga nanti kita kan. Menentang Tuhan itu kan sama seperti bangsa yang buta seperti abang bacakan tadi. Jadi Bang ya, saya kasih tahu nih ciri-ciri ya bangsa yang buta akan Tuhan ya. Itu satu-satunya bangsa Arab. Pertama, orang dari bangsa itu dia mengucapkan aku tidak bisa membaca. Dan sebelum Nabi itu diutus, bangsa itu dia melaksanakan perintah manusia yang dihafalkan. Memang sebelum Nabi Muhammad diutus, pemuka-pemuka Quraisy itu mereka mengada-adakan syair. Syair mereka bikin syair untuk ibadah mereka. Juga mereka mengadakan ibadah-ibadah bikinan mereka seperti berkeliling Ka'bah, menyembah Lata, Mana, dan Uzza. Tuh. Gak ada yang lain. Makanya diutus Nabi Muhammad itu ke tengah bangsa Arab tersebut, ke tengah bangsa yang buta itu. Jadi gitu. Ya. Nggak akan ada bantahannya itu, Bang. Abang mau cari kemanapun, ke atas gunung pun nggak akan ada bantahannya. Tapi sebelum Nabi Muhammad ada itu kan bang, Israel udah ada kan bang? Duluan Israel lah ada. Iya, jadi kayak gitu bang. Jadi tetap berpedoman ke Israel tadi kita kan bang? Kalau kita berpedoman kepada Israel, artinya kita melawan Yesus. Bahwa bangsa Israel, kerajaan Allah itu diberikan kepada bangsa di luar Israel. Apabila tidak sesuai dengan kehendak Allah. Nah, coba Anda baca yang tadi. Kan 2143 tadi. Yang saya sampaikan kepada Anda. Iya. Jadi sebab itu aku berkata kepadamu, kata Yesus, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu. Padamu siapa? Dari bangsa Israel. Nah, tuh, dan akan diberikan kepada suatu bangsa. Dari bangsa Parisi. Parisi itu bukan bangsa, Bang. Parisi itu suku.
Iya, tapi Mana kan sih? nggak ditetapkan itu Bukan untuk bangsa Parisi itu. Iya, maksud abang kan tadi dari bangsa Israel akan ditetapkan ke bangsa yang lain kan gitu kan? Bangsanya kan nggak ditetapkan di situ bang. Jika Ya tidak kan sesuai yang dengan mempunyai firman Allah kan seperti itu. nggak ada kayak gitu. Sebab itu aku berkata kepadamu, kata Yesus, tuh, bahwa kerajaan Allah, yang punya kerajaan Allah pada zaman dulu, bang, kami aja mengakui itu adalah bangsa Israel. Ya Nggak ada udah. bangsa lain. Tapi kata Yesus, ya kerajaan Allah itu akan diberikan kepada suatu bangsa yang lain. Ya, jika Tuh. kenapa menurut abang lah dulu, kenapa mau dikasih sama bangsa lain? Apa masalahnya kan seperti itu? Saya tidak bisa berasumsi jika nggak ada jika di situ, bang. Yesus hanya mengatakan kerajaan Allah itu yang dari Israel itu akan diberikan ke bangsa lain gitu. Nggak ada jika di situ. Yesus mengatakan jika, nggak ada. Yesus mengatakan akan dikasih sama bangsa lain, tetapi kan ada halnya yang membuat makanya dikasih sama bangsa lain itu, bang. Gak mungkin seperti itu aja tanpa ada salah orang itu yang pertama memuji Allah dikasih sama bangsa lain atau keturunan ular beludak yang tidak kenal sama Allah itu kan nggak mungkin, bang. Oke. Coba Anda baca sebelumnya. Kalau begitu. Yesus ngomong sama bangsa siapa itu? Ayo. Yang intinya kurasa nggak ada menuju ke bangsa mana dia. Yesus itu diutus hanya untuk Israel, bang. Makanya saya bilang dia Tidak. ngomong kepada Israel. Tidak untuk bumi. Tidak berasumsi Lawan aku, Yesus bang. lagi. Nih. Enggak. Lawan lagi Yesus Kita nih. buka Matius 1 aja yuk. Kalau untuk bumi ini bang. Mana Matius mana? Kau tunjukkan dulu. Tunjukkan dulu bahwa kata kau Yesus untuk bumi itu mana? Untuk semua orang itu mana? Matius 1 ayat 22, bang. Oh, Matius 1, 22. Ah. Apa katanya? Bacalah. Ya, aku membacakan ya, bang. Matius 1 ayat 22, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Apa itu? Oleh Nabi ya, bukan Tuhan ya. Difirman dulu kan Tuhan berfirman kan melewat Nabi, bang, nggak langsung ke manusianya. Apa? Lagi apa? Sesungguhnya anak dari darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Mereka akan menamakannya laki-laki itu Immanuel. Enggak, yang kata Anda Yesus untuk semua orang tadi mana ayatnya? Ini ayat 21, bang. Oke, kita baca ya. Abang tengok lah. Nanti abang bilang aku mengada-ngada lagi. Matius 1 Enggak ada ayat Yesus 21. dikatakan untuk semua orang, enggak ada. Oke, ini biar ku baca, bang. Sabar dulu. Baca. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakannya Yesus. Dan dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari orang berdosa. Mana Yesusnya dikatakan untuk semua orang mana? Iya, yang berdosa, bang. Untuk bumi itu mana gitu loh. Iya, ini kan kita kan yang nggak kenal Tuhan ini orang berdosa kan, bang? Oh, bang, yang Anda katakan Yesus untuk semua tadi, untuk bumi tadi di mana itu ayatnya yang saya minta? Oh, ini ayatnya yang aku maksud. Ini 21. Untuk orang berdosa itu menurut saya itu semua bumi, semua orang. Oh, asumsi Anda berarti. Bukan. Ya Kan udah. dibilang itu untuk bukan, bang, bukan asumsi, bang. Kan dibilang ini untuk dosa mereka semua, bukan berarti Ya udah. bangsa Ya di udah. mana, di Arab, di apa, di selatan nggak ada. Ya, gini, saya jawab. Yesus menjawab kasih dia. dalam Matius 15 nomor 24. Coba Anda baca. Oh, Ustadz Wapi nggak bisa naik malam ini katanya. Dia ada jadwal. Ada WA saya tadi. Empat. Apa kata Yesus? Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel.
Nah, nggak ada dia ngomong untuk semua orang, nggak ada. Untuk Israel dia. Bukan. Domba-domba yang dari Israel ini memang peradaban manusia dari timur duluan, Bang. Kita belum ada Indonesia. Ya Bang. udah, Baru masih kapan Indonesia? masih dilawan, dilawan juga Yesus oleh kau. Alah. Baca lagi. Satu lagi saya kasih ayatnya. Coba baca kan pas ini Matius kan? 10. Matius Ya Allah, 10 begini. nomor 5 sampai Apa, 6. Biar Anda yang baca. Betul. Matius Iya, 10 nggak apa-apa. nomor 5 sampai 6. Nah, silakan dilawan lagi Yesusnya tuh. Silakan. Kok dilawan? Diikuti. Karena kan Coba, Nabi coba, terakhir coba. juga bagi kalian kan dia. Coba. Baca dulu Matius 10 nomor 5 sampai 6. Ke-12. Oke, ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan dia berpesan kepada mereka, jangan kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke Nah, jangan ke bangsa lain. Yesus menegur jangan ke bangsa lain. dan domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah iya, dari umat Israel aja, bukan ke bangsa lain Yesus itu. Lalu Anda katakan untuk untuk bumi, mimpilah Bang. Yesus aja ngomong, dia menegur jangan sampai ajaran dia diajarkan keluar dari Israel. Gimana sih? Mau melawan lagi dengan Yesusnya? Enggak melawan lah. Siapa yang berani melawan? Kan kan dia kan siapa yang berani melawan? Orang Arab aja. Gitu. Enggak. Orang Arab aja enggak berani melawan kok, apalagi orang Indonesia kok baru semalam merdeka Indonesia kan. Ya gini aja Bang, Anda cari dulu ya penyampaian dari saya tadi. Ya, pelajari ayat-ayat yang saya bawakan tadi. Bangsa yang diberikan kerajaan Allah di luar bangsa Israel, yang kata Yesus. Anda teliti itu bangsa mana? Kan dia tuh ada perjalanannya dari Sion ke Paran. Paran itu di mana? Kan di situ Anda bisa mengetahui letak geografisnya ada. Gitu. Iya, tapi nggak ada tertuju sama bangsa Israel apa ya Bang? Apa namanya nih? Arab ya, nggak ada tertuju situ Bang. Ya, kalau tidak tertuju dari bangsa Arab, makanya Anda minta saya minta Anda teliti gitu. Adakah data selain bangsa Arab gitu? Karena satu-satunya bangsa yang mempunyai ciri itu hanya bangsa Arab. Gak ada yang lain. Enggak lah. Banyak juga. Di bumi dulu kan yang banyak orang tidak mengenal Tuhan. Bang. Termasuk Iran Anda juga, Hezbollah juga. Iya. Gini, kalau Anda ngotot silahkan Anda tampilkan datanya. Kalau Anda melawan Bible Anda sendiri itu tampilin datanya. Tidak melawan. Gini Bang. Kalau kan Anda tidak melawan, iya. Ya udah gini, kalau Anda tidak melawan, kata Anda, tadi kan saya menyebutkan ciri-cirinya itu hanya di bangsa Arab. Silahkan Anda cari bantahannya. Oh, itu juga terjadi dari bangsa lain gitu. Entah dari bangsa Indonesia punya ciri-ciri itu juga, silakan. Ya. Gitu. Enggak Bang. Enggak Bang. Kalau Indonesia baru semalam ada Bang. Ya makanya, jadi nggak bisa sementara ini kita tidak bisa berasumsi dulu bahwa itu bukan bangsa Arab, tapi ciri-ciri tersebut mengarah ke bangsa Arab gitu. Kalaupun ada ya ciri-ciri itu juga dimiliki oleh bangsa lain, silahkan Anda ngotot sama saya gitu. Bukan berarti Anda ngotot, oh itu bukan bangsa Arab, tapi omongan Anda doang. Saya tidak berasumsi itu tertulis di Yesaya ciri-cirinya. Kan gitu. Ciri-cirinya iya, namun bukan ditujukan ke bangsa Arab. Ya udah. Karena kalau Muhammad ciri-cirinya kalau dari kejadian sampai wahyu Bang. Dari kejadian sampai wahyu Bang, bukan hanya Yesaya yang tertulis di sini, namun di sini tidak ada menyebut-nyebut yang itu namanya Nabi Muhammad atau Arab, tidak ada Bang. Iya. Bang, ciri-cirinya hanya merujuk ke bangsa Arab dan Nabi Muhammad. Sudah saya bilang ciri-cirinya. Tidak, masih banyak Bang bangsa lain.
bukan berarti ya Yesaya mengatakan di situ ada Nabi Muhammad, ada bangsa Arab. Enggak. Tapi ciri-cirinya di dalam Yesaya itu mengarah ke Nabi Muhammad dan bangsa Arab, paham kan? Nah, kalaupun Anda tidak sepakat ciri-ciri itu mengarah ke Nabi Muhammad dan bangsa Arab, silahkan Anda cari data yang lain bahwa ciri-ciri yang disebutkan Yesaya itu juga terjadi di bangsa lain. Contoh bangsa Indonesia kah, bangsa Cina kah? Silakan. Iya, nggak. Jangan Iya. Iya, maksudku kan Gitu. seperti ini Bang. Kalau dia tidak tertuju ke suatu bangsa atau negara di sini kan bisa aja dia ke bangsa Romawi sana yang lebih duluan daripada Arab kan, ataupun ke Ya kan itu kan Bang. itu Kata Anda kan dari bisa abang bangsa kan? Romawi, betul? Bisa aja kan? Atau Nah, Palestina tunjukkan atau apa kan? Bang, gini, tunjukkan ya kata Anda dari bangsa Romawi, tunjukkan bangsa Romawi itu bangsa yang buta ya, terus dia mempunyai firman Tuhan yang dikatakan kepada orang Romawi. Orang Romawi itu menjawab dia tidak dapat membaca, dan budaya Romawi itu budaya bangsa hafalan. Tunjukkan sama saya. Jangan Anda berandai-andai, bisa aja bangsa ini, bisa aja bangsa itu. Enggak ada batas. Iya. Ya, tapi abang kalau tarik ke diri abang sebagai Muslim, Bang, abang bilang itu bangsa Arab itu yang dibilang itu Nabi Muhammad itu bangsa Nabi Muhammad itu tidak mendengarkan perintah Allah ataupun tidak ini, Bang, itu ya menurut saya sih betul, benar. Sampai Ya sekarang udah. masih menghafal-hafal, masih benar, Bang, benar. Masih menghafal sampai sekarang, Bang. Ya Makanya nggak paham ya umatnya udah. itu apa tujuan Allah. Ya betul. Berarti betul ya di dalam kitab Yesaya bahwa kerajaan Tuhan itu akan diberikan ke bangsa Arab, dan Anda mengiyakan, udah beres. Masih menghafal, Bang, sampai sekarang, Bang. Umatnya pun belum tahu semua Nggak apa apa-apa. arti Al-Quran. Itu kan Anda akui dan udah ada ciri-cirinya, silahkan gitu. Kalau bangsa Arab itu budayanya menghafal, ya saya akui dia menghafal memang. Sebelum Nabi Muhammad turun pun bangsa Arab itu budayanya menghafal. Termasuk Iran juga, Bang, Iran. Jangan abang bilang cuma Arab. Enggak, Iran juga seperti itu, Bang. Ya udah Anda Bang kalau mau ngotot bangsa ini bangsa itu, tunjukkan datanya. Karena kan saya menyampaikan data tersebut ya di dalam ciri-ciri ya saya itu hanya tertuju kepada Nabi Muhammad dan bangsa Arab. Nah, kalau Anda mau melawan ciri-ciri dari ya saya bangsa Persia, bangsa Iran, bangsa Romawi, tunjukkan ciri-cirinya, beres gitu. Ya, oke. Kalau menurut abang itu bangsa Arab pun nggak apa-apa, sama aku nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting imanku tidak Gitu, longgar. Bang. Gak apa-apa ya, terserah. Itu kan kalau iman itu kan hak abang, mau ikut kitab abang atau membantah kitab abang kan saya nggak ada hak.